Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Haning Istad Ibadiah, salah satu dosen di program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis atau D4 TLM, Stikes Banyuwangi. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada Dharma Pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu bidang kimia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kimia Analitik. Kimia Analitik merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa D4 TLM yang ditempuh pada semester 2 dengan bobot 1 SKS untuk teori. Pada mata kuliah ini dibagi menjadi 14 pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Pada mata kuliah Kimia Analitik akan dibahas tentang konsep dasar kimia analitik, teknik sampling dan preparasi sampel, baik pada sampel biologis, lingkungan, maupun sampel makanan dan minuman. Konsep analisis kualitatif dan kuantitatif, baik kation maupun anion. Kemudian, metode analisis meliputi gravimetri, volumetri, dan iodometri. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas tentang bahan tambahan pangan atau PTP, jenis pengawet baik pada makanan ataupun minuman, serta metode analisis pengawet secara kualitatif dan kuantitatif. Dibahas juga jenis pemanis pada makanan dan minuman, serta metode analisisnya secara kualitatif dan kuantitatif. Serta yang terakhir adalah tentang jenis pewarna pada makanan dan minuman, serta metode analisisnya baik secara kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran atau CPL. CPL ini nantinya akan di-breakdown menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang kemudian di-breakdown lagi menjadi sub-CPMK. CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Untuk sikap terdiri dari yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ketiga, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Serta keempat, menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri. Pada keterampilan umum terdiri dari yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang keahlian. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kimia analitik instrumen berdasarkan hasil informasi dan data. Pada keterampilan khusus terdiri dari yang pertama, mampu menyajikan alternatif solusi sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat, khususnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, melalui penerapan pengetahuan, metode analisis kimia, dan teknologi yang relevan sehingga dapat memecahkan masalah kimia analitik. Kedua, mampu mengembangkan kemanfaatan keilmuan kimia analitik untuk diaplikasikan pada lingkup kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi dan data yang akurat untuk memecahkan permasalahan di bidang kimia analitik, khususnya di bidang kesehatan dan pangan secara komprehensif. Dan keempat, mampu mendiagnosa masalah di bidang lingkungan, kesehatan, dan pangan dengan menggunakan teknologi secara teliti dan cermat, sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan akuntabel. Sedangkan pada pengetahuan, yang pertama adalah mampu memilih teknik pemisahan yang layak dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam analisis kimia. Dan yang kedua, mampu memahami dan membedakan beberapa metode pemisahan maupun teknik pemisahan melalui penerapannya dalam analisis kimia untuk berbagai sampel. Dari capaian pembelajaran kemudian di-breakdown menjadi CPMK yang terdiri dari 7 CPMK. Dari CPMK kemudian diturunkan menjadi sub-CPMK yang terdiri dari 14 sub-CPMK. Yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia analisis baik secara kualitatif dan kuantitatif. Kedua, mahasiswa mampu memahami tentang teknik sampling dan preparasi sampel. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang analisis kualitatif dan kuantitatif pada anion. Keempat, mahasiswa mampu memahami tentang analisis kualitatif dan kuantitatif pada kation.
Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang analisis gravimetri. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tentang analisis volumetri. Ketujuh, mahasiswa mampu memahami tentang metode analisis iodometri. Kedelapan, mahasiswa mampu memahami tentang konsep bahan tambahan pangan. Kesembilan, mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang jenis pengawet pada makanan dan minuman. Kesepuluh, mahasiswa mampu untuk melakukan metode analisis kualitatif dan kuantitatif pada pengawet pada sambal makanan dan minuman. 11, mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang jenis pemanis pada makanan dan minuman. 12, mahasiswa mampu memahami tentang metode analisis kualitatif dan kuantitatif pemanis pada sampel makanan dan minuman. 13, mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis pewarna pada makanan dan minuman. Dan ke-14, mahasiswa mampu untuk memahami teknik analisis kualitatif dan kuantitatif pada pewarna, sampel makanan, dan minuman. Dalam sistem pembelajaran ini, saya menerapkan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pada metode delivery, saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri, sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa untuk membahas materi pada suatu mata kuliah guna mencapai tujuan pembelajaran. Dan assessment, yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya dengan pemberian kuis maupun studi kasus guna mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa terhadap materi yang disampaikan secara objektif. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, saya menggunakan beberapa sumber referensi, baik dari buku maupun jurnal nasional dan jurnal internasional. Kegunaan dari jurnal tersebut adalah untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait materi yang saya sampaikan. Itulah model delivery yang saya gunakan dalam proses pengajaran yang saya lakukan. Kemudian, pada sistem interaction yang saya lakukan pada pembelajaran di kelas, yaitu dengan sistem SCL atau Student Centered Learning. Sistem SCL merupakan sistem yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek, sehingga akan mengembangkan minat mahasiswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem SCL terdiri dari pertama, pembelajaran interaktif learning, yaitu pemaparan materi di kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa. Kedua, yaitu immersion, dengan cara berdiskusi terkait isu-isu atau topik tertentu yang kemudian dipresentasikan. Dalam proses pembelajaran, saya juga menggunakan platform berbasis LMS, di mana pada platform tersebut mahasiswa akan mengisi presensi kelas, mengerjakan ujian, kuis, maupun mengumpulkan tugas yang diberikan. Itulah model pembelajaran berbasis interaction yang saya terapkan. Aspek pembelajaran yang terakhir yaitu assessment, di mana pada proses assessment ini saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan masing-masing mahasiswa. Adapun komposisi nilai terdiri dari nilai kognitif dan nilai afektif. Nilai kognitif terdiri dari UTS 30%, UAS 40%, tugas 20%, dan nilai afektif yang meliputi kehadiran dan keaktifan sebanyak 10%. Poin-poin penilaian ini telah saya sampaikan kepada mahasiswa di awal pertemuan perkuliahan pada awal semester, sehingga mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan dengan transparan dan objektif. Demikian pemaparan tentang metode pembelajaran yang saya terapkan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video micro-teaching yang saya lakukan di kelas pada mata kuliah kimia analitik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Berdoa disilahkan. Oke, jadi sesuai dengan RPS kita ya di awal perkuliahan, bahwasanya setelah UTS itu kita akan masuk materi tentang bahan tambahan pangan atau BTP. Ya, jadi nantinya kita akan membahas apa sih itu BTP, kemudian mengapa kok BTP ini perlu untuk
dibahas, terus jenis-jenis dari BTP itu apa saja, itu nanti akan kita kulas pada kuliah hari ini. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah harapannya mahasiswa mampu untuk memahami tentang konsep bahan tambahan pangan atau BTP, kemudian jenis-jenis atau penggolongan BTP itu ada apa saja. Peraturan penggunaan BTP. Nah, BTP itu dia ada peraturan yang mengaturnya, kemudian juga tentang pelabelan BTP pada kemasan makanan dan minuman. Oke, sebelum saya masuk ke materi ya, saya ada pertanyaan nih. Misalnya saya membuat olahan kue gitu ya, adonan kue. Di situ saya menambahkan tepung terigu, kemudian saya tambahkan dengan telur, saya tambahkan dengan gula, terus saya tambahkan juga dengan perasan daun pandan serta baking powder. Pertanyaannya adalah, kira-kira dalam proses saya membuat kue tersebut, apakah saya menambahkan bahan tambahan pangan atau tidak? Ya, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari beberapa bahan yang saya sebutkan tadi, kira-kira mana yang termasuk dalam bahan tambahan pangan? Ada yang bisa menjawab? Ya? Baking powder, oke. Ada lagi? Telur? Nih, kurang tepat ya kalau telur. Ada lagi? Ya? Gula, ya betul. Terus? Ada lagi? Tepung terigu? Masih kurang tepat? Apa? Oke, daun pandannya. Ada lagi? Benar ya, jadi dalam proses pembuatan kue tersebut saya memang menambahkan beberapa bahan tambahan pangan. Di antaranya ada ini, perasan daun pandan, kemudian ada baking powder, terus saya tadi juga menambahkan gula gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan apa itu bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan itu kita artikan sebagai bahan yang memang sengaja ditambahkan di luar bahan pokok, ya, di luar bahan pokok. Jadi dia bukan termasuk bahan pokok. Ini dengan tujuan adalah untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari makanan. Bisa meliputi cita rasanya, kemudian warnanya, keawetannya. Itu yang dimaksud dengan bahan tambahan pangan. Kemudian ini, syarat bahan tambahan pangan yang digunakan. Yang pertama adalah tidak dikonsumsi secara langsung. Jadi kan tadi kan namanya bahan tambahan pangan ya, bukan bahan baku atau bahan utama. Tentu saja dia tidak boleh dikonsumsi secara langsung. Misalkan kayak apa? Gula gitu ya. Gula ini kan nggak bisa kita makan secara langsung ya. Ya boleh makan tapi kan nggak boleh dalam jumlah yang banyak dan terus menerus. Bisa-bisa nanti kena apa? Diabetes, bener. Oke ya, kena diabetes. Itu. Jadi memang bahan tambahan pangan ini dia itu sudah diatur. Jenisnya apa saja yang diperbolehkan, kemudian kadarnya berapa, itu sudah ada aturannya. Dan yang terakhir itu ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis. Ada proses pembuatan, pengolahan, sampai ke pengangkutan. Jadi kan tadi jenis bahan tambahan pangan itu banyak banget ya. Dia itu digunakan di berbagai komponen. Jadi mulai dari proses pembuatannya sampai proses packagingnya, kayak gitu ya. Kalian kalau beli jajan di Indomaret gitu ya, kan packagingnya itu yang gembuk-gembuk gitu. Iya kan? Nggak yang cemet-cemet. Kira-kira lebih menarik mana? Kemasan makanan yang gembuk-gembuk gitu atau yang gemuk kan ya? Nah, itulah salah satu tujuan dari BTP pada proses pengemasan ya, supaya dia juga lebih menarik konsumen kayak gitu kan ya. Oke, next. Nah, ini 10 fakta tentang keamanan pangan menurut WHO. Jadi memang masalah tentang bahan tambahan pangan ini merupakan topik yang ini ya sering banget dibahas di keamanan pangan. Kenapa? Karena bahan tambahan pangan ini sudah banyak banget diaplikasikan baik itu dalam skala rumah tangga sampai ke skala industri. Gitu. Misalkan dalam rumah tangga nih, kalian pernah masak? Pernah kan ya? Pernah menggunakan garam? Nah,
Iya, masakan yang ditambahkan dengan garam dengan yang tidak ditambahkan dengan garam itu lebih enak yang mana? Nah, tentu saja lebih enak ditambahkan garam ya. Jadi garam di sini dia merupakan jenis dari bahan tambahan pangan. Kemudian ini beberapa masalah utama gitu ya yang ada pada keamanan pangan. Yang pertama itu adalah adanya cemaran kimia karena kondisi lingkungan yang kotor. Nah, ini misalnya kayak ini ya, kandungan merkuri gitu dari limbah sebuah pabrik yang mana dia langsung dibuang ke laut kayak gitu. Otomatis kan merkurinya dia juga akan ikut ke laut. Nah, si merkuri ini di laut dia tidak bisa didekomposisi ya, sehingga merkurinya dia akan terakumulasi di biota yang ada di laut. Bisa dibayangkan kalau misalkan kita mengkonsumsi ikan yang dia makan biota laut yang mengandung merkuri. Ya, jadi di situ salah satu masalah tentang keamanan pangan ini. Oke. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan. Nah, BTP atau bahan tambahan pangan itu ada yang diizinkan dan ada yang tidak diizinkan. Oke, misalnya kayak pewarna. Pewarna yang diizinkan itu contohnya apa? Ada yang tahu? Oke, kayak pewarna alami ya. Pewarna alami yang memang dia diekstrak dari tanaman atau tumbuhan, itu diperbolehkan. Kemudian ada pewarna sintetis, itu masih diperbolehkan. Nah, yang nggak boleh kira-kira pewarna apa? Warna putih Wanda. Warna apa? Warna kulit. Pewarna yang dipakai dibuat bikin baju, pewarna baju itu pewarna tekstil. Oke, benar banget ya. Jadi yang tidak diperbolehkan ada pada pangan itu adalah pewarna tekstil. Jadi itu memang sama sekali tidak diperbolehkan di pangan. Kemudian ada cemaran mikroba karena rendahnya kondisi higienitas dan sanitasi. Nah, ini kalau tentu saja kalau lingkungan kita kotor, di situ akan banyak bakteri ya. Bakteri apa kira-kira? Apa? Coliform. Terus E. coli. Nah, yang paling terkenal ya E. coli itu. E. coli ya, kalau kita mengkonsumsi makanan yang tercemar E. coli, tentu saja kita akan diare. Udah hafal ya pastinya. Nah, gitu. Oke, next. Nah, ini ketika kita melihat gambar ini ya, menarik sekali gitu ya dari segi warnanya, kemudian bentuknya, pasti menarik hati ya. Oke, dan tentu saja saya yakin di proses pembuatan makanan maupun minuman ataupun snack ini di sana pasti ada yang namanya penambahan bahan tambahan pangan kayak gitu ya. Baik itu dari segi warnanya, kemudian rasanya, awetannya, dan lain sebagainya. Oke, next. Jadi kita masuk ke apa saja sih jenis-jenis dari bahan tambahan pangan kayak gitu. Tadi kan ada pemanis, pewarna kayak gitu ya. Selain pemanis sama pewarna itu masih banyak banget jenis bahan tambahan pangan yang lain. Contohnya misalnya kayak antibuih. Jadi antibuih ini dia memang sengaja ditambahkan di makanan untuk mencegah supaya makanan tersebut tidak berbusa atau berbuih. Ini contohnya pada minyak goreng gitu ya. Jadi minyak goreng itu memang ditambahkan dengan antibuih supaya pada saat proses penggorengan itu dia tidak muncul busa. Karena pastinya akan mengganggu proses penggorengan kalau ada busanya ya. Kemudian ada juga anti kempal. Nah, anti kempal ini biasanya dipakai di susu bubuk, kemudian kopi instan. Kayak gitu. Itu pasti pakai yang namanya anti kempal. Tujuannya adalah untuk mencegah proses penggumpalan. Oke, penggumpalan pada makanan gitu ya, supaya juga proses pelarutannya kan akan lebih mudah kalau dia tidak mengempal gitu ya. Kemudian ada antioksidan. Ada yang tahu antioksidan? Nah, kayaknya ini ada yang membahas tentang antioksidan. Kalau masih ingat ya. Oke, jadi kalau masih ingat ya Mbak Vira gitu ya, antioksidan yang pastinya dia akan mencegah proses oksidasi.
oksidasi. Nah, kalau suatu makanan itu dia sudah kena oksidasi, pasti akan merusak kualitas dari makanan tersebut. Oke, gitu ya Mbak Viera ya? Sudah melupakan. Oke, next, ada bahan pengkarbonasi. Nah, kalau pengkarbonasi ini biasanya di minuman yang bersoda, karena dia kan ada karbon ya. Nah, iya, kayak itu contohnya. Kemudian ada gas untuk kemasan. Nah, ini tadi misalkan kayak packaging ya, dia yang melindung-melindung itu dia kan pasti ditambahkan sama gas nitrogen ini supaya kemasannya lebih melenduk-melenduk. Kelihatan banyak padahal isinya sedikit. Oke, itu ya. Kemudian ada pewarna juga. Ini yang sudah kita kenal banget ya, pewarna. Kalau yang diperbolehkan itu adalah pewarna alami, ekstrak dari tanaman ataupun tumbuhan, sama pewarna sintetis. Yang nggak boleh itu adalah pewarna tekstil. Oke. Kemudian ada pemanis ya. Pemanis yang paling sering kita pakai di kehidupan rumah tangga gitu ya, kehidupan sehari-hari adalah gula. Nah, gula itu dia sebenarnya juga ada batas maksimum yang diperbolehkan, kayak gitu ya sebenarnya. Kemudian ada penguat rasa, micin, kayak micin, MSG gitu ya. Itu salah satu fungsi dari penguat rasa supaya rasa masakannya lebih enak. Kemudian ada juga pengguih. Nah, kalau tadi ada anti buih, ini ada pengguih. Jadi pengguih itu memang tujuannya untuk menimbulkan buih gitu ya. Contohnya pada proses pembuatan whipped cream di kue itu. Nah, ini beberapa contoh jenis BTP. Untuk jenis BTP yang lain itu sudah dijelaskan, banyak banget jenisnya, dijelaskan di Permenkes nomor 33 tahun 2012. Jadi nanti kalian bisa baca-baca ya tentang Permenkes nomor 33 tahun 2012. Ini tentang jenis BTP apa aja sih yang dibolehkan, terus standarnya berapa, itu sudah dijelaskan di sana. Kemudian ini ada regulasi. Jadi penggunaan BTP itu ada aturannya gitu ya. Yang pertama di UU Pangan nomor 18 tahun 2012 ini menjelaskan tentang definisi dari bahan tambahan pangan. Itu sudah dijelaskan di sana. Kemudian ada PP tentang keamanan mutu dan gizi pangan tahun 2004. Ini juga sudah dijelaskan tentang keamanan mutunya dan gizi pangannya. Terus tentang bahan tambahan pangan tadi jenisnya itu dijelaskan di Permenkes nomor 33 tahun 2012. Sedangkan terkait batas maksimum setiap jenis bahan tambahan pangan yang diperbolehkan itu dijelaskan di Perka atau Peraturan Kepala BPOM ya. Ini di sana itu ada 27 peraturan ya. Selanjutnya kita masuk ke pelabelan BTP. Ya, kalau kalian beli jajan, beli snack gitu ya, itu kan di belakangnya pasti ada komposisi, benar ya. Ingredient. Nah, itu merupakan salah satu informasi jenis bahan tambahan pangan apa saja yang ada pada makanan tersebut. Gitu ya. Jadi memang label BTP ini wajib ada pada setiap kemasan makanan ataupun minuman. Golongannya bisa meliputi tadi antioksidan, kemudian pemanis, pewarna, penguat rasa, dan lain sebagainya. Oke, ini contohnya ya. Jadi ini di labelnya mie gitu, mie instan. Kalau kita lihat di sini ya, komposisi dari mie ada tepung terigu. Nah, kalau ini ya, kalian baca komposisi gitu ya. Yang tercantum pertama kali itu komposisinya yang paling banyak. Gitu ya. Bener. Dia pokoknya yang pertama kali tercantum itu komposisinya yang paling banyak di situ. Kemudian di sini dia mengandung minyak nabati, ada garam, pengemulsi juga. Jadi di label itu dia memang harus dijelaskan secara jelas ya. Bahan tambahan pangan apa saja yang digunakan. Kemudian kalau misalkan ada jenisnya itu jenis apa, kode berapa, sampai segitunya. Contohnya lagi di
Nah, ini jajan ini ya, kesukaan siapa ini? Oh, Mbak Sinta ya. Oke, di situ komposisinya yang paling banyak adalah jagung gitu ya, karena dia ada di urutan pertama. Terus bumbunya ini dia menggunakan MSG gitu ya, terus ada inosine, guanila gitu. Kemudian tadi kan ada BTP yang dia diizinkan ya, ada juga BTP yang memang dilarang penggunaannya. Contohnya ada asam borat atau yang kita kenal dengan boraks. Itu kan fungsinya sebagai pengawet ya. Ini dia itu memang sebenarnya dilarang, nggak boleh dipakai. Ini memang kan fungsinya bukan untuk ke pangan ya, boraks itu. Nah, kalau kalian tahu ya, kalau yang sering main ke pasar gitu, ada yang kenal dengan yang namanya uyah bleng? Ya. Iya. Nah ya, yang biasanya dipakai di pembuatan kerupuk kayak gitu, pentol. Kalau, kita belajar lagi ya, sebenarnya uyah bleng itu dia merupakan, eee, ini ya, campuran dari asam boraks dengan bahan-bahan yang lainnya. Jadi bisa diartikan kalau uyah bleng itu dia merupakan boraks dalam bentuk tidak murninya. Jadi hati-hati ya. Padahal uyah bleng itu kan di masyarakat dikenal banget ya, dipakai di berbagai pengolahan pangan kayak gitu ya. Pakai buat pentol, buat kerupuk. Tapi ya cukup tahu saja kalau itu sebenarnya adalah bentuk tidak murni dari boraks. Ya uyah bleng ya. Itu gampang banget didapat di pasaran dan harganya kan memang murah. Jadi, ini ya menarik hati pembeli gitu. Jadi mungkin sampai sini dulu materi tentang bahan tambahan pangan gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya Ibu, tentang tadi ada bahan tambahan pangan yang dilarang. Mhm. Di sana kan ada yang dijelaskan tentang borak ya, Ibu ya. Sedangkan borak Iya. itu di pasaran banyak digunakan, yang paling Mhm. banyak digunakan. Kira-kira nih Ibu untuk mendeteksi metode deteksi yang paling sederhana itu apa? Oke, jadi memang ya boraks itu banyak banget digunakan di produsen, apalagi tingkat kecil gitu ya, di pembuatan bakso, pentol, kerupuk kayak gitu ya. Nah, ada satu ini ya, cara untuk identifikasi boraks dengan cara yang sederhana. Dia pakai uji warna, Mbak. Jadi uji warna dari kurkumin atau kunyit. Kunyit itu dia kan mengandung zat warna ya yang namanya kurkumin. Nah, itu caranya adalah kita punya tusuk gigi, itu nanti kita rendam dengan perasan kunyit. Setelah warnanya terabsorpsi pada tusuk gigi ini, si tusuk gigi ini bisa kita gunakan untuk deteksi boraks. Caranya adalah dengan menusukkan ke sampelnya. Kalau misalkan dia nanti terjadi perubahan warna dari yang awalnya orange ya, jadi warna merah kecoklatan, itu berarti dia positif mengandung boraks. Itu cara paling sederhana yang bisa kita aplikasikan untuk mengidentifikasi adanya boraks atau tidak. Nanti untuk metode yang lain, metode kualitatif, kuantitatif itu sebenarnya masih banyak banget dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau sudah cukup, seperti biasa ya, sebelum saya menutup perkuliahan pada siang hari ini, kita main kuis dulu ya. Silahkan disiapkan HP-nya. Iya, silahkan di-scan dulu ya barcode-nya. Ini kalau sudah, bisa dikasih nama dulu. Posisi 3 teratas ya. Ada Mbak Destia, juara pertamanya ya. Disusul dengan Mbak Niken sama Mbak Hanifah di posisi ketiga. Oke, mungkin itu dulu. Itu dulu ya untuk pertemuan hari ini. Kita sudah membahas tentang BTP gitu ya, bahan tambahan pangan. Minggu depan kita akan membahas lebih jauh tentang jenis pengawet, kemudian terus metode analisisnya baik secara kualitatif dan kuantitatif. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.